aku lupa semua kebaikan-Mu Tuhan, atas penyertaan-Mu di sepanjang hidupku. Meski terkadang berat jalan yang aku lalui, namun Kau selalu ada di setiap langkahku. Bukan pegang selalu janji-Mu kepadaku, dengan iman yang telah Kau tanam di hatiku. Walau dunia tak percaya pada janji-Mu, namun janji-Mu nyata di dalam hidupku. Betapa besar, oh Tuhan, kasih-Mu kepadaku. Kau buka jalanku selalu. Kasih-Mu yang sempurna telah Kau berikan kepadaku. Yesus, aku menyembah-Mu. Tak pernah sekalipun Engkau ingkari janji-Mu. Ya dan amin, Kau genapi firman-Mu. Biar tak terselami oleh pikiranku Tuhan, semua yang telah Kau beri padaku melampaui segala akalku. Tak pernah sekalipun Kau ingkari janji. Rancangan-Mu indah, tak terselami pikiranku. Betapa besar, oh Tuhan, kasih-Mu kepadaku. Kau buka jalanku selalu.
hidup. Yeswah hidup. Dengan penuh ucapan syukur, pada pagi hari ini kami kembali menghampiri tahta-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Hingga pada saat ini kami bisa kembali datang beribadah kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur dan sukacita. Kami telah memuji dan meninggikan nama-Mu. Sekarang waktunya untuk kami mendengar isi hati Tuhan. Mari Roh Kudus urapi hamba-Mu. Urapi setiap kami yang mendengar firman-Mu dengan urapan yang sama, agar firman yang ditaburkan dapat kami pahami dan kami mengerti di dalam kehidupan kami, sebagaimana Engkau memberikan pemahaman dan pengertian kepada hamba-Mu. Dan jika ada kuasa penguasa roh jahat di udara yang berusaha untuk merebut kebenaran firman, kami tolak dan kami patahkan di dalam nama Yeshua HaMashiach. Pergi kau keluar, tinggalkan tempat ini dan tinggalkan setiap hati dan pikiran kami, karena hati dan pikiran kami hanya kami tujukan bagi kebenaran firman Tuhan saja. Tegur kami dan ajar kami supaya hidup kami semakin berkenan di hadapan-Mu menjelang penantian kami di mana Yeshua HaMashiach akan datang kembali untuk yang kedua kali. Demi nama Adonai Yeshua HaMashiach Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Shalom Aleichem. Puji Bapa Yahweh, pada saat ini saya akan membawakan firman yang saya beri judul Perjuangan Mencari Tuhan. Setiap orang itu butuh Tuhan, bukan Tuhan yang butuh manusia. Kita harus menyadari bahwa kita ini membutuhkan Tuhan. Karena manusia tidak bisa berjalan sendiri dengan baik tanpa karakter yang baik dan tanpa pertolongan Tuhan. Kalau berjalan di atas muka bumi ini melakukan kehidupan dengan tanpa melakukan sesuatu yang baik yang berkenan di hadapan Tuhan, semua orang bisa lakukan. Dan apakah memang mencari Tuhan itu membutuhkan perjuangan? Kitab suci mencatat bagi orang yang beragama lain, mencari Tuhan selain setelah kita mengerti dan menerima kebenaran itu merupakan satu perjuangan. Jadi pengecualiannya adalah ketika saudara dilahirkan sudah jadi umat Nasrani. Saudara tidak mengalami kesulitan untuk datang mencari Tuhan. Tetapi bagi orang yang di luar Nasrani untuk mencari Tuhan itu merupakan satu perjuangan yang berat. Saya akan buktikan di dalam kehidupan firman Tuhan. Mari kita membuka di dalam kitab Injil Matius pasal yang kedua. Matius atau Matius pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-12, di mana ayat-ayat ini seringkali disampaikan ketika bulan Desember, ketika Natal. Tetapi kita semua sudah tahu bahwa Natal atau kelahiran Yeshua HaMashiach tidak terjadi tanggal 25 Desember. Saya tidak akan membahas tentang masalah itu, tetapi saya akan membahas perjuangan seseorang untuk mencari Tuhan. Saya akan baca di dalam kitab Matius atau Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12 yang demikian bunyinya. Dan sesudah Yeshua dilahirkan di Bethlehem, Yudea, pada masa pemerintahan Raja Herodes, lihatlah orang Majus dari timur datang ke Yerusalem seraya bertanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang telah dilahirkan itu? Karena kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah kepadanya. Dan setelah mendengarnya, Raja Herodes atau Herodos dibuatnya gelisah
juga seisi Yerusalem bersamanya. Dan setelah mengumpulkan semua imam kepala dan para ahli kitab bangsa itu, ia meminta keterangan dari mereka di mana Mesias dilahirkan. Dan mereka berkata kepadanya, di Betlehem, Yudea, karena demikianlah yang tertulis melalui seorang nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara pemimpin Yehuda, karena daripadamu akan tampil dia untuk memimpin. Dialah yang akan menggembalakan umatku Israel. Kemudian Herodes setelah memanggil orang-orang Majus itu secara diam-diam, ia meminta kepastian dari mereka saat tampaknya bintang itu. Dan seraya menyuruh mereka ke Betlehem, ia berkata sambil pergi, selidikilah dengan seksama perihal bayi itu, dan segera setelah kamu temukan, laporkanlah kepadaku, agar setelah tiba aku pun dapat menyembah dia. Dan setelah mendengarkan raja, mereka terus berjalan, dan tampaklah bintang yang telah mereka lihat di timur itu bergerak mendahului mereka, hingga setelah sampai dia berhenti di atas tempat bayi itu berada. Dan setelah melihat bintang itu, mereka bersukacita dengan sukacita yang sangat besar. Dan setelah tiba di rumah itu, mereka mendapati bayi itu bersama Miriam ibunya, dan sambil bersujud mereka menyembah dia, dan seraya membuka barang-barang berharganya, mereka mempersembahkan kepadanya persembahan emas, kemenyan, dan mur. Dan setelah diperingatkan melalui mimpi agar jangan kembali kepada Herodes, mereka kembali ke negeri mereka melalui jalan lain. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita membaca ayat-ayat ini, kita merasa ini sebuah kisah begitu saja yang mungkin setiap orang bisa mengalaminya. Tetapi kalau kita memperhatikan dengan sungguh-sungguh sejarah kehidupan orang Majus, baru kita akan mengetahui kehebatan mereka orang Majus itu. Yang menjadi pertanyaan pertama, siapakah orang Majus itu? Orang Majus yang dimaksud di sini adalah raja-raja dari timur, dari kerajaan Media di Persia. Dan mereka adalah orang-orang bijak yang notabene sering disebut sebagai pendeta Zoroaster, ahli astrologi dari Persia kuno. Jadi ini adalah orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka ahli perbintangan. Mereka melihat bintang-bintang untuk mengetahui situasi dan kondisi dunia. Sehingga mereka bisa mengetahui bahwa akan ada kelahiran seorang raja besar. Raja di atas segala raja. Saya katakan orang Majus ini adalah orang yang hebat luar biasa. Kenapa? Tadi saya katakan mereka adalah raja-raja dari timur, dari kerajaan Media di Persia. Kalau sekarang negara mana itu, saudara-saudara? Negara Iran. Nah, saya membuka Google, jarak antara Iran ke Israel itu berapa jauh? Itu jaraknya 2356,7 kilometer. Dan mereka jalan kaki, tidak naik pesawat, saudara-saudara. Untuk membayangkan bandingan kita, jarak Jakarta-Surabaya itu 781,8 kilometer. Artinya pendeta Zoroaster, orang-orang ahli astrologi yang
disebut sebagai orang bijak ini, mereka melakukan perjalanan dari Jakarta ke Surabaya, ke Jakarta lagi, ke Surabaya lagi, baru sampai. Saudara-saudara. Maka dari itu di dalam perjalanan mereka jangan saudara anggap perjalanan yang enteng. Mereka menghadapi rintangan-rintangan. Rintangan apa saja yang mereka alami? Yang pertama, suhu udara yang ekstrim. Ingat, ini bukan Indonesia yang negaranya enak, apalagi Ambarawa, kota yang sejuk, kota yang tidak membuat kita mengeluarkan banyak energi karena panas. Ambarawa kota yang sejuk, tetapi dari Iran menuju ke Israel itu panasnya minta ampun, saudara-saudara. Dan ini suhunya ekstrim. Kalau siang panasnya luar biasa, kalau malam dinginnya luar biasa. Artinya membutuhkan daya tahan tubuh, stamina yang kuat. Itu rintangan yang pertama. Rintangan yang kedua apa yang dihadapi? Bahaya penyamun, bahaya perompak ketika mereka ada di dalam perjalanan. Dan jangan saudara bayangkan, oh itu perjalanan dari Jakarta ke Surabaya, ke Jakarta lagi, lalu ke Surabaya, enteng Pak. Tidak seperti itu. Perjalanan itu perjalanan yang lambat. Kenapa? Karena mereka mengikuti jalannya binatang, bukan menurut mau kita. Paham saudara-saudara? Dan ini mereka jalan bukan siang hari. Mereka hanya berjalan malam hari. Kenapa saya mengatakan mereka dalam perjalanan hanya malam hari saja? Karena mereka ahli perbintangan. Kalau siang mana bisa dilihat bintang? Tidak bisa. Mereka hanya berjalan malam hari. Jadi perjalanan itu lambat. Sudah malam, gelap, mengikuti jalannya onta. Ya, ada onta, ada keledai mungkin dibawa. Saya pernah naik ke Gunung Sinai. Dari pangkalan onta menuju ke Gunung Sinai itu berangkat jam 2 dini hari. Kenapa? Karena kalau siang panasnya nggak ada orang yang tahan. Jadi dari pangkalan onta itu jalan ontanya berjalan itu kira-kira 5 km menurut tafsiran saya. Setelah berjalan 5 km itu sudah agak ada di tengah pegunungan. Itu di situ ada pangkalan onta lagi, semua orang harus turun. Jadi malam-malam itu saya enggak tahu siapa yang ada di samping kanan kiri. Tapi setelah pulang baru tahu onta itu berjalan sampingnya jurang, saudara-saudara. Jadi rupanya berjalan malam hari itu supaya para wisatawan tidak kepanasan dan tidak takut melihat jurang yang begitu dalam. Nah setelah sampai di pangkalan onta di atas, harus berjalan lagi kira-kira 7 km baru sampai di puncak. Wah itu perjalanan yang luar biasa. Saudara bisa bayangkan bagaimana ketika Mose ketemu Bapak Yahweh. Ini juga satu perjuangan yang tidak mudah, saudara-saudara. Jadi perjalanan itu perjalanan yang lambat. Pertama hanya bisa jalan malam hari, yang kedua mengikuti maunya binatang. Kadang binatang mungkin haus, harus diurusi dulu minumannya. Ya, artinya apa? Mereka juga menyiapkan bekal. Kemudian yang keempat yang tidak bisa dilupakan, rintangan yang datang dari diri sendiri, yaitu kelemahan.
tetapi mereka bisa sampai di tujuan karena mereka punya semangat yang membara. Itulah perjuangan orang mencari Tuhan. Luar biasa bukan? Nah, untuk itu saya mau tanya kepada saudara, kalau misalkan saudara diperhadapkan pada perjalanan yang demikian jauh, penuh dengan bahaya penyamun dan sebagainya, bagaimana mengantisipasinya? Apakah saudara membawa senjata brand AK begitu? Zaman itu belum ada, saudara-saudara. Apa yang harus mereka lakukan? Yang pertama, mereka berangkat rombongan. Saya ingat dulu ketika saya masih kuliah di Jakarta, saudara-saudara. Kalau saya mau berangkat kuliah ke Jakarta, saya seringkali naik travel. Nah, sopir-sopir travel ini rupanya tahu, karena saya sempat bertanya dulu. Kalau sekarang mungkin sudah beda suasananya. Dulu itu ada daerah-daerah tertentu di Jawa Barat yang rawan. Kalau tidak hati-hati bisa dirompak di tengah jalan. Karena itu mereka kumpul bersama-sama di sebuah restoran. Biasanya di Cirebon atau di Sukamandi. Setelah mereka berkumpul, mereka saling bertukar, misalkan penumpangnya yang jurusannya satu jurusan dikumpulkan jadi satu, sehingga mereka bisa memanage, sehingga tidak membuang waktu di Jakartanya karena mengantar para penumpang. Setelah itu mereka berjalan beriringan sampai di Jakarta. Saya tanya iseng-iseng sama supirnya, Pak, kenapa kok mesti beriring-iringan seperti ini? Oh gini loh Pak, ada daerah-daerah tertentu di Jawa Barat ini yang rawan pembegalan. Sekarang polisi sudah canggih. Kita mengenal, kalau saudara nonton televisi, ada tim Kobra, ada tim Serikandi, ada tim apalagi ya, macam-macam. Dulu mana ada, saudara. Mereka mengantisipasi dengan cara berjalan bersama-sama. Demikian pun pada saat saya pergi ke Palembang, waktu adiknya Bu Yakob tinggal di Palembang. Dari Lampung menuju ke Palembang itu melewati tengah hutan yang luar biasa jauhnya. Jadi sebelum berangkat mobil itu harus dipenuhi bensinnya. Sepanjang perjalanan tidak ada pom bensin, adanya di tengah hutan semua. Baru setelah sampai saya tahu, adiknya Bu Yakob cerita, katanya di situ kadang ada pembegalan rawan. Tapi karena enggak tahu, waktu itu saya jalan satu mobil sendiri. Waktu itu saya bawa mobil Panther sampai di tempat dengan selamat. Jadi mereka ini berangkat berombongan. Jangan saudara pikir mereka berangkat hanya berapa orang? 3 orang, karena mereka mempersembahkan apa? Emas, kemenyan, dan mur. Bukan, saudara-saudara. Mereka rombongan rame-rame. Antisipasi apa yang mereka lakukan? Antisipasi menghadapi para penyamun. Kenapa? Karena mereka membawa emas, kemenyan, dan mur. Emas yang mereka bawa itu bukan emas 1 gram, emas 2 gram. Itu emas banyak, saudara-saudara, untuk dipersembahkan kepada raja di atas segala raja. Antisipasi yang berikut, mereka berpikir bagaimana supaya perjalanan itu nyaman dan aman karena perjalanan jauh. Nah, saudara bisa memikirkan sendirilah, kalau orang mau melakukan perjalanan jauh itu apa yang mereka lakukan. Mantel, kalau di sana mungkin nggak pakai mantel ya, tapi dipakai pada saat berjalan malam hari karena dinginnya luar biasa. Artinya mereka berjalan dalam suasana yang dingin. Karena cuaca di Timur Tengah itu ekstrim, saudara-saudara.
Kemudian yang keempat, antisipasinya membutuhkan kesabaran yang ekstra. Karena semua tergantung dari binatang yang disuruh membawa bekal. Kalau orang yang disuruh membawa bekal mati di jalan, saudara-saudara. Kemudian yang terakhir, punya prinsip kuat. Artinya apa? Sekali melangkah, pantang untuk mundur. Makanya saat mereka tahu Herodes mau memperdaya mereka, mereka tidak kembali lewat jalan saat mereka berangkat. Jadi mereka ini orang-orang yang punya prinsip. Orang yang datang dari agama lain seperti mereka, para Majus adalah beragama Zoroaster. Ketika mencari Tuhan, mereka harus punya prinsip yang kuat. Om Pen contohnya, punya prinsip yang kuat. Ada di antara saudara yang tadi malam menonton live streamingnya? Siapa yang nonton, tolong angkat tangan? Oh, enggak ada. Oh, enggak ada. Ya, saya nonton sampai selesai. Itu adalah cara mereka melakukan antisipasi terhadap permasalahan di perjalanan. Sampai akhirnya mereka tiba di tempat. Coba saudara perhatikan lagi berapa jauh perjalanan itu. Mari kita membuka di dalam kitab Matius 2 ayat yang ke-9. Kita ucapkan bersama-sama saudara-saudara ya. Matius 2 ayat yang ke-9. Ucapkan dengan suara yang keras sampai telinga saudara mendengar suara saudara sendiri. Siap? 2, 3. Dan setelah mendengarkan raja, mereka terus berjalan dan tampaklah bintang yang telah mereka lihat di timur itu bergerak mendahului mereka hingga setelah sampai dia berhenti di atas tempat bayi itu berada. Di atas tempat apa? Bayi itu berada. Saya membaca di dalam kitab Brit Kadasa. Di sana berbunyi wa yishmeu el hamelek wa ye leku washine hakokaf asyerau bakedem ala livnaihem at asyerba wa ya amot mima ala asyer haya sam hayalet. Ternyata di situ diterjemahkan hayalet, ditulisnya hayalet. Hayalet itu dari kata yelet, Yod lamet dalet, itu artinya anak, beda dengan bayi. Kalau bayi itu bahasa Ibraninya tinok, tau yod nun waw kof, tinok itu bayi. Tapi di sini tidak ditulis bayi, tetapi anak. Saudara bisa lihat di dalam kitab versi bahasa Inggris. Tadi saya sempat lihat sebentar. Di sana tidak menggunakan kata baby, tetapi menggunakan kata child. Baby sama child, bayi dengan anak sama atau tidak? Beda. Bayi itu tidak bisa apa-apa, saudara. Ya. Kalau anak itu sudah bisa lari. Lalu yang menjadi pertanyaannya, pada saat itu Yesua kira-kira berumur berapa tahun? Bingung kita kan? Gampang saja. Pada saat Herodes merasa diperdaya oleh para Majus, apa yang dia sampaikan? Bunuh semua anak-anak berusia 2 tahun ke bawah. Artinya Yesua diperkirakan sudah berusia 2 tahun. 2 tahun itu anak atau bayi? Anak. Jadi perjalanan orang Majus dari Iran menuju ke Israel, ke tanah perjanjian yang Tuhan janjikan kepada bangsa pilihannya, itu kurang lebih 2 tahun perjalanan itu. Bukankah ini satu perjalanan yang mengerikan, saudara-saudara?
satu perjalanan yang panjang, kalau tidak membutuhkan prinsip yang kuat, kira-kira apa yang akan terjadi, saudara-saudara? Mereka akan berhenti di tengah jalan. Akhirnya mereka apa? Sudahlah, nggak usah dilanjutkan, jangan-jangan aku mati di jalan ini. Tetapi mereka pulang juga bahaya. Nah, sekarang saya lanjut lagi. Jadi dalam hal ini Herodes membunuh Baduta, bukan balita. Ya, balita itu bawah 5 tahun, tetapi ini Baduta, bawah 2 tahun. Supaya semua anak-anak tidak terkecuali, pasti Yesua di antara usia itu akan kena imbasnya. Kenapa Herodes melakukan itu? Karena dia merasa tersaingi, dia takut. Ya. Nah, sekarang saya lanjutkan tentang persembahan itu sendiri. Yang mereka persembahkan apa? Emas, kemenyan, dan mur. Sekali lagi, emas, kemenyan, dan mur itu bukan berarti yang mempersembahkan 3 orang. Lebih dari itu, memang di dalam kitab suci tidak pernah dicatat jumlahnya. Tapi bisa saja misalkan Dita baru melahirkan, saya dengan rombongan datang membawa persembahan untuk bayi yang baru dilahirkan, satu jenis. Bisa enggak? Bisa ya? Yang dipersembahkan satu, tetapi yang datang banyak, kan gitu. Nah, yang menjadi pertanyaannya, kenapa yang dipersembahkan kok emas? Kenapa bukan zamrud? Kenapa bukan safir? Kenapa bukan berlian? Bukankah itu juga merupakan benda-benda abadi, jenis yang luar biasa nilainya? Tetapi mereka mempersembahkannya emas murni. Karena emas murni itu merupakan lambang kekudusan Elohim, lambang kekudusan Tuhan. Maka saat di perjalanan dari Mitsrayim menuju ke Kanaan, Yahweh di kemah pertemuan, di tabut perjanjian, tempat Yahweh hadir bersama dengan umat-umatnya, semua terbuat dari emas. Contohnya seperti yang ada di belakang ini, saudara-saudara ya. Tabut perjanjian terbuat dari emas. Kalau ini bukan terbuat dari emas, ini terbuat dari cat berwarna emas. Bahannya kayu. Nanti akhir Juli menorah kita selesai. Menorah kita akan dibawa ke tempat ini, sudah bisa lihat nanti ya. Kita bayar mahal tetapi tidak malu-maluin. Dari dulu sudah ada banyak orang yang mau membuatkan menorah. Pak Yakub, saya buatkan menorah. Dari apa? Ini. Wes, enggak usah weh. Ya itulah kejelekan perfeksionis itu begitu, saudara-saudara. Maunya serba yang paling luar biasa. Kayak Pak Slamet nih loh. Kalau bikin apa-apa itu diukur sak mili-mili nih, ya. Enggak asal-asalan. Luar biasa Pak Slamet. Itu orang perfeksionis. Contohnya saudara bisa melihat pos satpam. Itu Pak Slamet semua yang bikin dan hasilnya mengerikan, saudara-saudara. Ya, kalau dapat kejuaraan pasti ada jadi juara pos itu. Nah, coba kita membuka bukti bahwa Yahweh hadir dalam kekudusannya di antara umat-umatnya dalam bersalutkan emas. Kita membuka di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-25. Keluaran pasal yang ke-25 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Dan haruslah mereka membuat sebuah tabut dari kayu akasia, 2,5 hasta panjangnya dan 1,5 hasta lebarnya,
serta 1,5 hasta tingginya, dan haruslah engkau menyalutnya dengan apa? Emas murni. Haruslah engkau menyalutnya di bagian dalam dan di bagian luar, dan engkau harus membuat bingkai emas di sekelilingnya. Jadi orang Majus ini adalah orang yang ahli perbintangan, dan dia tahu persis siapa bayi yang dilahirkan itu. Sehingga ketika mereka diberitahu oleh malaikat Yahweh, malaikatnya Yahweh, mereka langsung mempersiapkan diri untuk mencari, karena dia melihat ada bintang yang istimewa. Karena yang dilahirkan ini bukan manusia biasa, tetapi dia adalah Elohim yang berwujud manusia. Berbahagialah saudara dan saya, kita menyembah kepada Elohim yang turun ke bumi berwujud manusia. Bukan manusia. Kalau 100% manusia, tidak ada manusia yang bisa menyelamatkan manusia. Dan Yesus bukan dilahirkan dari percampuran antara spermatozoid dan ovum, tetapi Yesus dilahirkan dari Ruach HaKodes. Jadi mereka mempersembahkan emas karena mereka tahu bahwa bayi yang dilahirkan adalah Elohim berwujud manusia, kudus adanya. Karena itu kalau ada orang bilang, Yahweh itu tidak boleh disebut, dasar goblok. Yahweh itu terlalu kudus. Nah kalau gitu berarti Yesus yang mereka anggap selama ini, yang nama aslinya Yeshua itu tidak kudus karena mereka menyebutnya. Padahal kitab suci katakan, pendeta-pendeta Zoroaster saja tahu bahwa mereka mempersembahkan emas karena bayi yang mereka cari adalah kudus adanya. Yang kedua, mereka mempersembahkan apa? Kemenyan. Kemenyan ini bahasa latinnya olibanum. Ini adalah satu benda yang dipakai oleh para imam. Karena apa? Pendeta-pendeta Zoroaster ini tahu bahwa Yeshua itu imam. Jadi ketika malaikatnya Yahweh memberitahu kepadanya bahwa ada Elohim yang berwujud manusia dilahirkan itu adalah imam, saudara-saudara. Kita membuka di dalam kitab Injil Yohanan atau Yohanes pasal yang ke-18 ayat yang ke-15. Dan Simon Kepa serta seorang murid lainnya mengikuti Yeshua, dan murid itu dikenal oleh imam besar, dan dia masuk bersama Yeshua ke dalam aula imam besar. Yeshua masuk ke aula imam besar, tidak ada kecanggungan sama sekali, tidak ada rasa minder, karena dia adalah imam besar. Cuma pada saat itu orang belum tahu. Tetapi kitab Ibrani mencatat, kita membuka di dalam Ibrani pasal yang ke-3 ayat 1. Oleh karena itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang menjadi mitra panggilan surgawi, pandanglah Rasul dan imam besar pengakuan kita siapa? Hamasya Yeshua. Oleh karena itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang menjadi mitra panggilan surgawi, pandanglah Rasul dan imam besar pengakuan kita. Sekali lagi, siapa mereka? Siapa yang dimaksud? Hamasya Yeshua. Karena memang Yeshua itu imam besar. Imam besar itu sebagai perantara antara manusia dengan Yahweh. Karena sejak Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, putuslah hubungan antara manusia dengan Yahweh Elohim. Maka mereka hanya bisa disambungkan kembali melalui Yeshua HaMashiach sebagai imam besar yang agung itu. Karena itu di dalam kitab 1 Timotius, kita membuka 1 Timotius di belakang kitab Tesalonika, 1 Timotius pasal yang kedua ayat yang kelima. Sebab Elohim adalah Esa, Esa pula pengantara antara Elohim dan manusia,
yaitu manusia Hamasia Yeshua. Artinya Yeshua Hamasia yang seutuhnya manusia, 100% Elohim berwujud manusia. Hanya satu, tidak ada dua atau tiga. Karena itu Yeshua katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa Yahweh di sorga kalau tidak melalui aku. Ya, jadi Yeshua adalah imam besar. Kita mengucap syukur kita dimiliki oleh imam besar agung kita, yaitu Yeshua Hamasia, sehingga kita menjadi umat pilihannya. Itu persembahan yang kedua. Persembahan yang ketiga yang dibawa oleh orang-orang Majus, pendeta Zoroaster, orang-orang bijak itu apa? Mur. Kenapa kok mempersembahkan mur? Mur itu di dalam adat orang Yahudi dipakai untuk apa? Mur itu dipakai untuk merempah-rempahi orang mati. Artinya apa? Ahli perbintangan, pendeta-pendeta Zoroaster ini tahu persis bahwa bayi yang baru dilahirkan dan ketika nanti dijumpai sudah sekitar berumur 2 tahun itu, dia akan mati mendahului para Zoroaster ini, pendeta-pendeta Zoroaster. Kita membuka buktinya di dalam kitab Injil Yohanan atau Yohanes. Kita buka kitab Injil Yohanan pasal yang ke-19. Yohanan pasal 19 ayat 38 sampai ayat 40. Dan setelah hal-hal itu, Yosef dari Arimatea yang menjadi murid Yeshua, tetapi dengan sembunyi-sembunyi karena takut akan orang-orang Yahudi, dia meminta kepada Pilatus agar dapat mengambil mayat Yeshua, dan Pilatus mengizinkannya. Lalu ia datang dan mengambil mayat Yeshua, dan datanglah juga Nikodemus, orang yang datang kepada Yeshua pada malam hari yang pertama itu, sambil membawa campuran minyak mur dan gaharu kira-kira 100 liter. Lalu mereka mengambil mayat Yeshua dan membalutnya dengan kain linen bersama rempah-rempah sebagaimana adat yang berlaku pada orang-orang Yahudi untuk mempersiapkan penguburan. Jadi mereka ini tahu siapa bayi yang dilahirkan dan nantinya seperti apa. Mereka hanya melihat dari bintang. Mereka bisa mengetahui situasi kondisi dunia yang akan datang. Maka disebut orang cerdik pandai, orang bijak. Jadi mereka membawa mur itu untuk persiapan kematian Yeshua. Karena mereka tahu Yeshua, bayi Elohim yang berwujud manusia ini akan mati untuk menebus dosa umat-umat Israel dan membeli bangsa Goyim untuk menyelamatkannya dengan membayar harganya dengan lunas, yaitu nyawanya sendiri. Jadi kalau ada orang yang sekarang ini sok pinter ngomong Yeshua itu bukan Tuhan, itu berarti melebihi kepintarannya orang-orang bijak, raja-raja Zoroaster ini. Mereka itu bukan orang sembarangan, ahli perbintangan. Lah yang ngomong ngerti bintang saja tidak. Mana yang saudara mau dengar? Ahli perbintangan yang beneran atau ahli perbintangan abal-abal? KW pun bukan KW 1, KW 5. Saya lebih percaya orang-orang Majus dari timur. Nah, saya lanjutkan lagi, siapakah Yeshua itu? Orang Majus itu adalah raja-raja ahli perbintangan, orang bijak, pemimpin yang cerdik cendekiawa. Mereka menyembah, membawa emas, kemenyan, dan mur. Itu melambangkan upeti. Dan pada zaman itu, kalau orang memberikan upeti, berarti orang itu tunduk di bawah otoritas yang menerima upeti.
Bayangkan saudara-saudara, orang-orang pandai, raja-raja, mereka tunduk kepada Yeshua. Kita membuka tentang hal ini di dalam Mazmur pasal 95 ayat yang ketiga. Sebab Yahweh adalah Elohim yang maha besar dan Raja yang maha besar di atas segala sesembahan. Siapa yang Raja di atas segala sesembahan? Yahweh. Lalu apa kaitannya dengan Yeshua? Kita membuka di dalam Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Oleh karena itu pula Elohim telah meninggikan dia dan menganugerahkan kepadanya nama itu yang di atas segala nama, supaya di dalam nama Yeshua setiap lutut yang surgawi dan duniawi dan yang ada di bawah bumi akan bertelut. Sampai ayat 11. Dan setiap lidah mengaku bahwa Yeshua HaMashiach adalah Tuhan bagi kemuliaan Elohim Bapa. Jadi Yeshua adalah Tuhan di atas segala sesembahan. Tuhan di atas segala Tuhan. Raja di atas segala raja. Dan orang-orang Majus ini tahu persis. Maka mereka membawa upeti menyembah kepada Yeshua. Horedos bagaimana? Horedos ini tahu orang-orang Majus ini bukan orang sembarangan. Maka ketika dia mendengar ada orang Majus mencari Yeshua, dipanggilnya orang Majus itu. Orang yang dipanggil raja, yang dipanggil kaisar, yang dipanggil pemimpin tertinggi, perdana menteri atau presiden, kira-kira orang penting atau tidak? Pasti orang penting. Lalu Horedos mengatakan, aku ingin menyembahnya juga, kasih tahu kepadaku ya. Padahal ini trik untuk membunuh, karena dia merasa tersaingi. Tapi apakah Yahweh mengizinkan? Tidak. Yahweh memberi mimpi kepada orang Majus, sehingga akhirnya mereka tidak tunduk kepada peraturan Horedos yang mengatakan nanti aku diberitahu ya. Mereka orang-orang Majus ini lebih tunduk kepada malaikatnya Yahweh yang memberikan mimpi. Ketika Yeshua dilahirkan pun, malaikatnya Yahweh bersorak-sorai dan memberitahu kepada para gembala di padang. Yang ngomong malaikat lu, hari ini telah lahir bagimu Yeshua HaMashiach sebagai juru selamat manusia. Loh, saya ya lebih percaya suara malaikat daripada suara orang yang mengatakan Yesus itu kan, Yeshua itu kan manusia biasa, dia kan apa? Ciptaan. Ngaco saja. Sok pinter. Ya kan? Saudara lebih mendengarkan suara malaikat atau mendengarkan orang-orang yang ngomong seperti itu? Ya tentu mendengarkan suara malaikat, karena itu adalah suara dari Bapa Yahweh secara langsung, Tuhan pencipta alam semesta. Belakangan ini dalam dunia maya, dunia internet, khususnya di Facebook, di YouTube, sedang diramaikan goncangan-goncangan untuk menggoncang tentang keilahian Yeshua HaMashiach. Tapi efektif juga, banyak orang-orang Kristen yang kena. Tapi itu adalah orang-orang Kristen yang tidak tahu firman. Ya percuma juga mau kena saja sana. Toh jadi Kristen juga tidak ada gunanya, nggak ngerti firman. Betul enggak saudara-saudara? Kenapa bisa seperti itu? Karena pendeta tidak pernah mengajarkan isinya secara teologia. Yang diajarkan cuma mengencourage orang. Encourage itu apa ya bahasa Indonesianya? Memotivasi, sebagai motivator supaya
hidup kita kuat menghadapi dunia ini. Ya kalau cuman begitu, banyak motivator sekuler yang lebih hebat daripada pendeta. Jadi kita tahu siapa Yeshua HaMashiach itu. Nanti sekali waktu semua lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku, termasuk orang-orang yang sekarang nyinyir terhadap Yeshua HaMashiach. Mereka akan mengatakan, oh Tuhan, Engkau memang benar, Yeshua HaMashiach adalah Elohim Bapa Yahweh yang turun ke bumi. Tetapi sudah terlambat, tidak ada waktu lagi untuk bisa diselamatkan. Nah sekarang pertanyaan berikut, kenapa mereka dituntun bintang? Kenapa bukan dituntun angin? Kenapa bukan dituntun cuaca? Karena perbintangan itu adalah pekerjaan mereka. Dan ini menunjukkan bahwa mereka betul-betul menguasai pekerjaan mereka sebagai ahli perbintangan. Namun ada banyak sekali para teolog yang seharusnya bisa menemukan Tuhan karena mencari Tuhan di bidangnya. Ternyata teolog tidak bisa menemukan Tuhan. Yang seharusnya mereka sembah Yahweh, yang mereka sembah siapa? Allah. Seharusnya teolog itu mencari Tuhan dan menemukan. Tunggu, tidak berapa lama lagi saya akan menyanggah statementnya pendeta Metodis dari Malaysia. Kemarin saya dapatkan videonya dari orang Malaysia. Podo hai, sama saja, sami mawon, setali 3 uang, isinya ya gitu-gitu saja. YHWH tidak bisa berbunyi, orang Yahudi sendiri tidak bisa membunyikannya, lah goblok. Masa orang Yahudi tidak bisa bahasanya sendiri? Dan saya katakan kalau tidak bisa berarti Tuhan itu pribadi yang terbodoh di bumi ini. Karena apa? Sudah tahu huruf tidak berbunyi kok nyuruh Mose, nyuruh Musa untuk menulis. Padahal semua yang ditulis itu untuk dibaca. Dibaca itu sama saja dengan dibunyikan. Apa kalau orang Yahudi tidak bisa membaca, tidak bisa membunyikan, lalu cuman gini doang? Lah apa kuwi? Apa itu? Huruf Yunani, huruf Ibrani itu tidak ada huruf hidupnya. Lah iya memang. Lah kalau mau mencari huruf hidup ya bahasa Hawaii. Ketika saya ada di Hawaii saya bingung karena semua huruf hidup semua. Maui, Honolulu, ya kan semua hidup. Hawaii, A I O E O, ukulele itu dari Hawaii. Nah beda dengan orang Ibrani hurufnya mati semua, tapi bukan berarti tidak bisa dibunyikan. KPDYTH huruf hidup ada enggak? Tidak ada huruf hidup KPDYTH, tapi saudara bisa membunyikannya? Bisa, karena saudara ngerti bahasanya, kan enggak ngerti belajar. Ada orang yang sok-sokan ngomong bahasa Ibrani, tapi nama Yahweh enggak ngerti. Masa semua kalimat kata dalam bahasa Ibrani ngerti kok YHWH enggak bisa dibunyikan? Ini kasihan sekali orang seperti ini, saudara. Jadi kalau orang itu menguasai bidangnya, seperti orang Majus, dia adalah ahli perbintangan, maka dia dituntun dengan bintang. Teolog yang menguasai bidangnya, dia akan menemukan Tuhan dalam bidang teologi. Bisa dipahami? Rintangan dilewati orang Majus, nyawa menjadi taruhannya. Karena mereka tahu yang lahir itu bukan manusia, dan ini sesuai dengan perkataan malaikat, sehingga nyawa mereka abaikan. Yang menjadi pertanyaannya, bagaimana dengan saudara? Nyawa mereka pertaruhkan hanya untuk ketemu Tuhan. Saya mengharap kita semua adalah orang yang siap untuk ketemu Tuhan. Amin. Loh, ketemu Tuhan mati Pak? Loh enggak juga.
Kalau mati ketemu Tuhan sudah pasti. Tapi ketemu Tuhan yang dimaksud, kita bisa ada kontak secara spiritual. Dalam dunia supranatural terjadi kontak. Bisa dipahami, saudara-saudara? Nah, sekarang bagaimana dengan kehidupan saudara? Kalau ada orang yang masih ragu-ragu, iya yo, Yahweh, Yeshua ini bener ora janjane ya, berarti saudara belum ketemu Tuhan. Tapi kalau saudara yakin, seyakin-yakinnya, berarti saudara sudah ketemu Tuhan secara dunia supranatural. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Menjadi milikmu Tuhan Yesus, damai sukacitaku penuh, tak ada ragu dalam hatiku, sebab Tuhan Yesus bersamaku. Di dalam Kau Tuhan bebanku ringan, kuasa tangan-Mu menopangku. Tuhan Yesus, Kau telah berjanji